Selamat datang kembali di Bacakan Buku Dengarkan Ilmu. Hari ini, kita akan membahas buku yang sangat menarik, Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us oleh Daniel H. Pink. Buku ini menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya memotivasi kita untuk mencapai sukses dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Jadi, apa yang membuat buku ini begitu istimewa? Mari kita mulai dengan poin-poin pentingnya. Pertama, Daniel H. Pink mengidentifikasi 3 jenis motivasi utama dalam buku ini. Pertama, ada motivasi berbasis kebutuhan fisik, seperti makanan dan tempat tinggal. Kemudian, ada motivasi berbasis hadiah dan hukuman eksternal, yang kita sering jumpai di tempat kerja. Yang ketiga adalah motivasi berbasis kepuasan intrinsik, yang menjadi fokus utama buku ini. Pink menjelaskan bahwa model-model motivasi tradisional yang menekankan hadiah dan hukuman eksternal tidak selalu efektif dalam menggerakkan kinerja dan kreativitas kita. Mereka lebih cocok untuk tugas-tugas sederhana yang membutuhkan motivasi minimal. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah pentingnya memahami kebutuhan dasar. Pink merujuk pada teori kebutuhan Abraham Maslow dan menyatakan bahwa setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, motivasi kita lebih berfokus pada kepuasan psikologis dan sosial, seperti rasa pencapaian dan hubungan yang bermakna. Pink memperkenalkan konsep motivasi 3.0 sebagai paradigma baru dalam memahami motivasi kita. Ini mengedepankan autonomi, penguasaan, dan tujuan yang bermakna sebagai pendorong motivasi intrinsik kita. Jadi, apa itu autonomi? Menurut Pink, autonomi adalah rasa kendali atas tindakan dan keputusan kita sendiri. Ketika kita memiliki kendali atas apa yang kita lakukan, kita cenderung merasa lebih termotivasi. Penguasaan atau mastery adalah komponen penting lainnya dalam motivasi 3.0. Ini mengacu pada keinginan kita untuk terus belajar dan berkembang dalam suatu bidang. Ketika kita mencapai penguasaan dalam pekerjaan, kita merasa lebih puas dan termotivasi. Pink juga menekankan pentingnya tujuan yang bermakna. Ketika kita memiliki tujuan yang berarti bagi kita cenderung bekerja lebih keras untuk mencapainya. Buku ini juga membahas bagaimana kita dapat membagi waktu untuk proyek sampingan atau proyek yang mungkin tidak terkait langsung dengan pekerjaan utama kita. Ini bisa membantu meningkatkan penguasaan dan memberikan kepuasan intrinsik. Pengakuan dan umpan balik juga penting dalam memotivasi karyawan. Ketika kita merasa diakui dan mendapatkan umpan balik yang positif, kita lebih termotivasi untuk terus berkembang. Pink juga mengusulkan model organisasi baru yang lebih cocok untuk motivasi intrinsik. Ini melibatkan memberikan lebih banyak kebebasan kepada karyawan dalam mengatur waktu dan cara mereka bekerja. Pentingnya mengembangkan budaya perusahaan yang mendukung motivasi intrinsik juga dibahas dalam buku ini. Ini melibatkan memberikan lebih banyak autonomi, memberikan kesempatan untuk penguasaan, dan merumuskan tujuan yang bermakna. Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan ini mungkin tidak sesuai untuk semua jenis pekerjaan atau individu, seperti yang diakui oleh Pink dalam bukunya. Buku ini juga memiliki implikasi yang besar dalam pendidikan. Pink menyarankan agar pendidikan lebih mengutamakan autonomi, penguasaan, dan menghubungkan pembelajaran dengan tujuan yang bermakna bagi siswa. Jadi, kesimpulannya, Drive oleh Daniel H. Pink mengajak kita untuk mempertimbangkan ulang apa yang sebenarnya memotivasi kita dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Motivasi intrinsik, yang berasal dari dalam diri kita, ternyata lebih kuat daripada hadiah atau hukuman eksternal. Mari kita cari tahu apa yang benar-benar memotivasi kita. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan tinggalkan komentar di bawah ini dengan pemikiran Anda tentang motivasi intrinsik. Sampai jumpa di video berikutnya.